ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Talabatil Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab tentang an-nahyu 'anil jadal, larangan dari berdebat yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk menjauhi tindakan suka berdebat. Disebutkan yang namanya perdebatan itu menyebabkan syahna wal baghdha, menyebabkan permusuhan, kebencian dan yang semisalnya. Oleh karenanya bagi seorang talibul ilmi untuk menjauh dari hal-hal yang demikian, karena perdebatan tersebut sesuatu yang tidak ada faedah bagi seorang penuntut ilmu. Kita masuk pada halaman 115, qauluhu rahimahullah, wala tata'assab li ra'yika fi ikhtilafil afham wala fi ikhtilafit tanawwu' hatta la tad'un nas ila taqlidika wa anta tash'ur aw la tash'ur. Dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wala tata'assab li ra'yika fi ikhtilafil afham, janganlah engkau ta'assub, taklid di dalam pendapatmu. Ta'assub itu membela mati-matian pendapatmu dalam permasalahan ikhtilaful afham, dalam permasalahan perbedaan pemahaman. Wala fi ikhtilafit tanawwu', tidak pula pada bab ikhtilaf tanawwu', baik dalam bab ikhtilaf afham, cuman beda pandangan, beda pemahaman, dalilnya sama-sama sahih, namun yang beda cuma cara memahaminya saja, sisi pandangnya yang berbeda, atau pada ikhtilaf yang berkaitan dengan ikhtilaf tanawwu', keragaman adillah. Sehingga tatkala seseorang ta'assub terhadap pendapat dia tadi, bisa menyebabkan dia mengajak orang untuk taklid kepada dirimu dalam kondisi engkau tidak tahu atau engkau mengetahui, ya, sadar atau tidak, tahu atau tidak, ini bisa ngajak orang untuk taklid. Sehingga bagi seorang talibul ilmi, ketika dia punya pandangan, punya pendapat, maka dia jangan membangun fanatisme terhadap suatu pendapat, jangan membangun ta'assub. Ta'assub itu ngotot, ya, pokoknya yang benar pendapat saya, yang benar adalah seperti ini, dalam keadaan ini cuma perbedaan pandangan saja, perbedaan pemahaman. Kata beliau, hadhihin nasihatu ghaliyatun jiddan, nasihat yang seperti ini adalah nasihat yang sangat mahal sekali. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, tuktabu bima idzahab linafasatiha, sebagaimana dikatakan ini nasihat layak ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Dikarenakan mahalnya nasihat ini. Wali anna fiha al-hadharu minat ta'assub li ra'yik, dan juga pada nasihat ini terdapat kewaspadaan dari ta'assub,
terhadap pendapatmu. Tidak boleh ta'assub terhadap pendapat kita. Kenapa? Li'anna ra'yaka qad yakunu fahman laka minan nas wa ghairaka yafham ghairahu. Karena bisa jadi pendapatmu, pandanganmu tersebut adalah salah satu pemahaman dari dalil tersebut, sedangkan orang lain memahami beda, tidak seperti pandanganmu, tidak seperti pemahaman engkau. Namun wala yakhruju 'anis syara', namun tidak keluar dari syariat. Au qad yakunu qauluka wa ra'yuka naw'an, wa hadhil mas'alah fiha anwa', atau bisa jadi pendapatmu tersebut, pandanganmu tersebut hanya salah satu jenis dari keragaman pandangan-pandangan yang ada, sedangkan masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Lidza zakara Syekh rahimahullah an-naw'ain minal anwa'is tsalatsa al-ikhtilaf. Oleh karena itulah Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah, menyebutkan dua jenis dari tiga jenis ikhtilaf. Wa qad yakunu rahimahullah yukarriruha alaina daiman fi durusihi. Bahkan kana rahimahullah, Syekh Muqbil dulu senantiasa mengulang-ulang permasalahan ini tadi di pelajaran-pelajaran beliau ke tengah-tengah kami. Wa hiya ikhtilafu tanawwu'in wa ikhtilaful afham wa ikhtilafu tadad, yaitu perbedaan keragaman, perbedaan pemahaman, dan perbedaan yang kontradiksi, saling bertentangan satu sama lain. Sehingga ikhtilaf, perbedaan dalam syariat, perbedaan dalam agama ini ada tiga jenis. Jenis yang pertama, perbedaan di dalam memahami dalil. Dalilnya sahih, namun beda cara memahaminya, dan itu ma'ruf di kalangan sahabat. Ada sahabat yang memahaminya seperti ini, yang lain memahami seperti ini. Amma ikhtilafut tanawwu' wal afham fala yajuzu li ahadin ayyulziman nas bi fahmihi. Ya. Adapun perbedaan tanawwu' dan perbedaan pemahaman, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memaksa orang lain untuk mengambil pemahaman dia. Au binaw'in minal anwa'is sa'irah, atau salah satu jenis dari jenis-jenis yang diperbolehkan, tidak boleh. Ketika terjadi perbedaan yang sifatnya ikhtilafut tanawwu' atau ikhtilaful afham, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memaksa orang lain ngambil pemahaman tadi atau ngambil pendapat tadi. Kenapa? Karena semuanya termasuk jenis-jenis yang diperbolehkan terjadi perbedaan pendapat. Fa idza alzaman nas bidzalik fa huwa yad'u ila ta'assubi wat taqlid wa ay yuqallidan nas kalamahu wa ra'yahu walau khalafa al-haq wa hadza la yajuz. Kalau seandainya dia memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat tadi, berarti dia mengajak orang untuk ta'assub dan taklid. Berarti dia telah mengajak umat manusia untuk mengikuti pendapat dan ucapannya, walau khalafal haq, meskipun ucapan tersebut atau pendapat tadi menyelisih kebenaran. Ini tidak diperbolehkan. Kalau ada seseorang memaksa orang lain untuk ngikut kepada pendapat dia, ya, dalam keadaan pendapat ini adalah pendapat yang dianggap sebagai ikhtilafut tanawwu' atau ikhtilaful afham, maka orang tersebut sadar ataukah tidak, tahu ataukah tidak,
berarti dia telah ngajak orang lain untuk ta'assub dan taklid terhadap pendapat dia tadi, dan itu tidak diperbolehkan ya ikhwan. Wa ikhtilafut tanawwu' mislu tanawwu'i du'ail istiftah. Perbedaan tanawwu' seperti perbedaan pada jenis-jenis doa iftitah. Ada yang hafal doa iftitah? Yang lain, doa iftitah yang lain? Yang lain? Yang lain? Rizki, ada berapa hafal antum? Satu saja. Antum Rifki? Satu Abdul Hakam? Apa yang hafal? Hah? Baca. Antum Arifin, apa doa istiftah? Yang kenceng ngomong nih. Belum hafal. Antum sholat pakai apa? Apa? Nah, benar, sampai situ saja tuh. Antum Azka? Apa doa iftitah? Yusuf. Jadi antum bacanya ini sama kayak Arifin. Kalau lagi sholat Allahu Akbar, sama kayak Arifin, gitu aja. Ana tanya, baca. Bukan jawabannya sama kayak Arifin. Apa? Abdul Razak, doa iftitah. Ya itu ya. Wa kadza as-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kadza al-ad'iyah al-mutanawwi'ah fi ar-ruku'i was-sujud wa ghairiha faman akhadha bi naw'in minha fala haraj. Demikian juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan zikir, doa-doa yang beragam ketika ruku dan sujud. Barang siapa yang mengambil salah satu dari jenis bacaan tersebut maka tidak masalah, boleh ya. Nah, itu namanya dikenal dengan ikhtilafut tanawwu'. Perbedaan keragaman dalil, keragaman bacaan dikarenakan masing-masingnya ada dalilnya. Wa amma ikhtilaful afham, adapun perbedaan afham, fahuwa an tafham minan nas aw asy-syara' fahman la tudadu bihi asy-syara'. Ikhtilaful afham adalah engkau memahami suatu dalil atau syariat ini tadi dengan pemahaman yang tidak bertentangan syariat. Wa ghairuka yafham fahman akhar la yudadu syara'. Sedangkan orang lain selain dirimu memahami suatu pemahaman yang lain yang tidak juga bertentangan dengan syara'. Wa kulluha dakhilun tata syara'. Bahkan semuanya masuk ke dalam ruang lingkup syariat. Fala tata'assab li fahmika. Jangan engkau ta'assub terhadap pendapatmu. Wa tulzimun nas bi ra'yika. Jangan pula engkau memaksa orang lain untuk mengambil pendapatmu. Fatakunu bidzalika da'iyan nas ila taqlidika kama qala syekhuna rahimahullahu taala.
Sehingga kalau engkau memaksa orang lain untuk ngambil pendapat pemahaman engkau pada permasalahan ikhtilaful afham, berarti engkau telah mengajak orang banyak untuk mengambil pendapatmu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mukbil, berarti antum telah mengajak orang untuk taklid terhadap dirimu, ta'assub terhadap pendapatmu, dan ini tidak diperbolehkan. Wa mithlu ikhtilafil afham lima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Contoh ikhtilaful afham yaitu apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar melainkan pada kampungnya Bani Quraidah. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan ya ikhwan? Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Setelah asar, setelah perperangan di Khandaq, kemenangan dimenangkan oleh kaum muslimin, ternyata Rasul dapat kabar bahwasanya Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ingin berkhianat. Lalu Nabi SAW mengajak untuk para sahabat kembali ke kota Madinah untuk mendatangi kampung Bani Quraidah. Kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang salat asar melainkan di kampungnya Bani Quraidah. Faftaraku firqatain, sehingga sahabat pun ada dua kelompok. Firqatun akhadhu bi zahiri kalami sallallahu alaihi wasallam falam yusallu illa ba'da an wasalu Bani Quraidah. Sehingga ada satu kelompok yang mengambil zahir ucapan Rasul, lalu mereka tidak salat melainkan di Bani Quraidah. Wa ta'ifatun fahimat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada minhum al-isti'jal. Namun sekelompok lain memahami makna ucapan hadis Rasul ini adalah dalam rangka bergegas, ya, cepat-cepat. Wa hasihum alaihi, yaitu maknanya Rasul memotivasi mereka untuk cepat. Ulidha lamma hadara waktu salatil asri sallau fit tariq wa masyau. Oleh karena itulah tatkala datang waktu asar, mereka pun salat asar di jalan, lalu mereka sambil berlanjut. Falam yu'annif an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidatan min at-ta'ifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecam sedikit pun dari salah satu dua kelompok sahabat tersebut. Fa kullu ta'ifatin fahimat fahman min kalamihi sallallahu alaihi wasallam fala yanbaghi at-tanazu' wal mukhasama wa ta'assub wal ikhtilaf fi hadaini an-naw'ain min al-khilaf. Sehingga masing-masing memahami dengan pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak selayaknya terjadi at-tanazu' wal mukhasamah, tidak selayaknya terjadi perselisihan dan pertikaian, sehingga tindakan ta'assub dan perbedaan dalam dua jenis ini tadi digolongkan bagian dari khilaf, perpecahan, ya. Wa ma ikhtilafut tadad, adapun ikhtilafut tadad, ikhtilaf yang kontradiksi, saling bertentangan dengan dalil, fahadzal ladzi la yajuzul ikhtilafu fi, ini adalah ikhtilaf yang tidak diperbolehkan. Wa dzalika mithlul khilaf fi uluwillahi azza wajalla, yaitu seperti permasalahan khilaf dalam bab tentang ketinggian Allah azza wajalla, au fi arkanil Islam, au fi arkanil iman, au fi asma'illahi was sifati wa tauhidihi, atau tentang rukun-rukun Islam, tentang rukun-rukun iman, atau tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan tauhid Allah azza wajalla. Tidak boleh, ya. Ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi, tidak diperbolehkan. Tidak boleh juga ada yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam tubuh manusia, tidak boleh, na'udzubillah. Semuanya harus satu kata dengan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala berada pada ketinggian di atas arasy. Juga dalam bab rukun Islam, rukun iman, dalam bab tauhid, dalam bab asma wa sifat, semuanya harus satu, tidak boleh berpecah. Au fi wujubi shaumi Ramadan, awiz zakah, awil hajj, awil khilaf fi tahrimiz zina wal liwat wal khamar wa nahwiha minal muharramat al ma'rufah. Demikian juga tidak diperbolehkan adanya khilaf, tidak boleh adanya ikhtilaf pada puasa Ramadan tentang kewajiban zakat, tentang kewajiban haji, tidak diperbolehkan. Semuanya harus sepakat, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. Dan juga tidak diperbolehkan adanya khilaf, tidak boleh ada perbedaan pandangan tentang keharaman zina, keharaman homo,
keharaman lesbi, keharaman khamr, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang haram yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Fahadha la yajuzu fi ikhtilaf wa yuntaqad sahibuhu bi khilafin naw'ain al-mutaqaddimain. Maka kalau terjadi khilaf yang seperti ini tidak diperbolehkan, sehingga kalau ada yang berbeda pandangan tentang kewajiban sholat, maka orang yang berbeda tersebut wajib dikritik, wajib diperingatkan, wajib dibantah. Berbeda dengan jenis yang kedua sebelumnya. Jadi ikhtilaf dalam Islam, perbedaan itu ada 3 macam. Yang pertama ikhtilafut tanawwu', perbedaan keragaman dalil. Yang kedua ikhtilaful afham, perbedaan dalam memahami dalil. Yang ketiga ikhtilafut tadad, perbedaan yang kontradiksi, satunya sesuai dalil, satunya bertentangan dengan dalil. Qaulu syekhina rahimahullah, wa anta tash'ur aw la tash'ur. Engkau sadar ataupun tidak sadar, tidak diperbolehkan mengajak orang untuk mengambil pendapat dia. Kalau memaksa orang atau ta'assub terhadap pendapat dia tadi, kata Syekh Mukbil apa? Itu sama saja mengajak orang untuk taklid terhadap dirimu, sadar ataupun tidak orang tersebut. Sawaun anta tash'ur taqsud dzalik wa tata'ammad ay ta'assabu liqaulika wa yuqalliduka. Baik engkau itu sadar, engkau melakukan hal tersebut karena memang menyengaja agar orang ta'assub terhadap pendapatmu, atau agar mereka taklid terhadap pendapatmu, atau engkau tak sadar juga. Faqad da'autan nas ila ta'assub wa taqlid laka. Kalaupun engkau tidak merasa, tidak sadar, berarti engkau juga sama pada hakikatnya mengajak orang untuk ta'assub dan taklid terhadap dirimu. Wa hadza bi'adami ta'ammudin minka. Ya. Ini memang tidak sengaja dari dirimu. Bal huwa jahlun ala ghairi qasdin minka. Bal huwa jahlun wa an ghairi qasdin minka. Itu adalah ketidaktahuan dan juga didasari karena tidak ada keinginan. Wal awwal asyad, dan yang pertama itu lebih parah. Apa yang pertama? Wa anta tash'ur, kalau engkau menyadari memang sengaja ngajak orang untuk taklid terhadap pendapatmu, itu parah namanya. Wa wa anta da'un nas ila taqlidika, yaitu engkau mengajak orang, anta duwan nas, engkau ngajak orang untuk taklid kepada dirimu, muta'ammidan qasidan, berarti sengaja. Fahadha dararuhu azim, ini madaratnya besar. Wa sababun fi nusyu'il fitan wal khilafat wa ta'assubat, dan ini juga digolongkan sebab tersebarnya fitnah dan perbedaan serta ta'assub, wa syahna wal baghdha wa ghairiha minal mafasid al katsirah, dan juga sebab untuk munculnya ta'assub, munculnya kebencian, munculnya permusuhan dan yang semisalnya, ya, dari sekian banyak mafsada yang ada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, naktafi bihadzal qadar.